Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herawati Shihab, mahasiswi Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep desain interior kafe dengan gaya arsitektur modern. Nah, arsitektur modern seperti mana yang kita ketahui, ini lebih mengutamakan konsep kesederhanaan. Arsitektur modern juga biasa kita kenal dengan arsitektur modernisasi, di mana arsitektur modern ini bersifat homogen. Kemudian, arsitektur modern itu sendiri lebih mengutamakan fungsional dalam artian bentuk mengikuti fungsi. Nah, kemudian di kafe itu sendiri saat ini para milenial lebih mendominasi datang ke kafe-kafe. Biasanya digunakan untuk mengerjakan tugas, ada juga yang untuk bertemu dengan kerabatnya, kemudian ada yang datang untuk rapat, baik itu rapat untuk organisasi, rapat internal maupun eksternal dari kampus itu sendiri. Rencanakan kafe ada beberapa hal yang kita perhatikan. Yang pertama itu konsep dengan perilaku dan aktivitas. Maksudnya di sini siapa-siapa saja pelaku yang akan datang ke kafe itu dan aktivitas apa yang akan dilakukan. Nah, pertama yang dalam mendesain sebuah kafe, konsep yang pertama kita pikirkan adalah pelaku. Siapa yang akan datang ke kafe? Nah, siapa-siapa yang ada di pengguna kafe itu sendiri. Yang pertama itu adalah manajer kafe yang sebagaimana kita ketahui manajer kafe bertanggung jawab penuh atas hal-hal yang terjadi di kafe tersebut. Kemudian ada chef atau biasa juga barista untuk kafe kopi ya. Kemudian ada waiters, bagaimana pelayanan di dalam kafe itu, dia mengatur hal-hal segala yang berbentuk pelayanan di dalam kafe. Kemudian ada kasir, tempat transaksi pembayaran ketika selesai melakukan orderan. Kemudian juga ada beberapa pegawai yang bekerja di bagian dapur. Nah, kemudian untuk pengunjung itu sendiri, ya seperti yang kita ketahui, sebagai pengunjung kita datang untuk menikmati suasana di dalam kafe, memesan makanan dan yang lain. Nah, setelah kita mengetahui pelaku dan aktivitas yang akan terjadi di dalam kafe itu tersendiri, maka kita harus mengetahui kebutuhan ruang apa saja yang akan mereka gunakan. Nah, yang seperti yang sudah saya paparkan tadi, ada manajer kafe, ada barista atau chef, ada kasir, ada pegawai atau waitersnya, ada juga pengunjung, dan ada beberapa pegawai yang tugasnya untuk membersihkan atau biasanya kita seperti cleaning service, ada juga di suases. Nah, dari situ kita tahu kebutuhan ruang apa yang saja yang mereka butuhkan. Ya, yang pertama ada main foyer atau tempat untuk pengunjung kafe. Kemudian ada dapur, ada kasir, ada minibar di mana fungsinya untuk membuat kafe atau minuman-minumannya lainnya yang tidak perlu menggunakan kompor, dalam artian hal-hal untuk menggoreng atau makanan berat lainnya. Kemudian ada juga kasir dan ada WC ya, WC di mana ada aktivitas pembuangan nantinya, baik itu buang air kecil ataupun buang. Setelah kita mengetahui ruangan-ruangan itu, kemudian ada yang namanya zoning atau pendaerahan. Zoning ini atau pendaerahan ini bertujuan supaya kita mengetahui dari beberapa ruangan yang telah kita ciptakan mana yang saling berkaitan dan mana jadi kita memiliki hal untuk ini akan berdekatan dengan ini, kasir akan berdekatan dengan ini. Nah, pada konsep desain cafe yang saya pilih di sini ada beberapa hal, yaitu minibar, di mana minibar harus berdekatan dengan meja pengunjung, kasir pengunjung. Kemudian juga minibar ini harus dekat dengan dapur, karena minibar ini nantinya akan menjadi tempat pelayanan di mana pelayannya akan mengambil makanan dan minuman yang telah disediakan, yang sudah masak, yang siap diantar kepada. Kemudian ada beberapa furniture yang kita tempatkan di dalam ruang seperti meja untuk buku sebagai pelengkap untuk memperindah kebutuhan ruang yang ada di ruangan kafe tersebut. Kemudian ada juga beberapa seperti
bunga-bunga, pot bunga yang untuk memperindah ruangan, untuk memenuhi interior dalam bangunan. Setelah itu kita juga perlu memperhatikan kebutuhan material, misalnya dalam hal pembentukan ruang untuk yang berbicara, ketika kita berbicara tentang interior bangunan, maka ada 3 hal yang berkaitan. Yang pertama ada dinding, lantai, dan plafon. Kita perlu memperhatikan beberapa elemen pembentukan ruang tersebut. Nah, dalam desain yang saya lakukan di sini, pembentuk ruang seperti dinding, saya menggunakan untuk pembentuk lantai, saya menggunakan keramik dengan warna coklat. Kemudian ada dinding menggunakan material kayu dan juga bata, dan juga ada untuk plafonnya sendiri saya menggunakan gipsum. Setelah itu, maka kita juga harus menghitung besaran ruang dalam bangunan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Maka dalam desain ini saya mendapatkan kebutuhan ruang dengan ukuran 5 meter kali 20 meter sesuai dengan order pembeli, di mana sesuai dengan order ownernya, di mana ada 2 lantai yang dimana bangunan ini berbentuk ruko, dan lantai 1 digunakan untuk kafe, kemudian lantai 2 untuk digunakan sebagai rumah tinggal. Dan untuk konsep desainnya sendiri, di mana kafe ini sangat minimalis, sangat minimal sekali, di mana pengunjungnya cuma dalam perhitungan besaran ruang digunakan untuk 30 orang, kemudian pegawainya ada 6 orang, dan juga hal-hal lainnya. Kemudian untuk penataan meja sendiri dalam kan di sini saya membagi 2 bagian antara indoor dan outdoor, di mana indoor untuk ruangan ber-AC dan lebih nyaman, kemudian outdoor juga bisa merasakan kenyamanan dan juga untuk smoking area. Kemudian di outdoor itu sendiri saya hanya menyediakan 2 meja sesuai dengan kebutuhan ruang yang ada. Kemudian di dalam ruang itu tersedia ada 5 meja untuk 4 orang, kemudian 2 pasang sofa, dan juga ada 2 pasang untuk meja untuk 2 orang saja. Konsep desain yang saya desain untuk kafe dengan gaya arsitektur modern ini dapat kita lihat pada gambar-gambar yang akan saya tampilkan setelah video ini. Saya Herawati Shihab. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan atas kesalahan yang saya lakukan, saya harap memohon kritik yang bersifat untuk membangun. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.